Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dil jalali wal ikram alladzi azzana bil Islam wa akramana bil iman wa nawwara qulubana bil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ala nujuma wal kawakiba wal kawakibal idam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, memanfaatkan momentum, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu, mengatur waktu dalam diri kita. Ada satu pepatah bahwa al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu itu, maka akan terjadi harakiri. Pedang itu bisa membunuh diri sendiri. Waktu itu juga bisa membuat kita ini disibukkan atau tergelincir terhadap hal-hal yang tidak baik, bisa menyisakan waktu ini dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mubadir. Padahal kita diberikan kesempatan oleh Allah ini 24 jam dalam sehari. Napas kita terus berjalan. Memanfaatkan waktu ini memang tidak mudah. Dalam kondisi kita sudah mempunyai perencanaan yang luar biasa, plan bahwa besok kita akan melakukan ini, akan melakukan ini, akan melakukan ini. Dan kita menyadari bahwa wa ma tardi nafsum ma da taksibu ghadan. Wa ma tardi nafsun, tidak ada yang mengetahui semua seluruh jiwa raga ini, siapapun makhluk Allah yang namanya manusia di muka bumi ini. Ma da taksibu ghadan, apa yang akan terjadi di esok hari. Untuk itu bagaimana kita merencanakan sesuatu hal yang akan kita lakukan yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk umat itu. Betul-betul kita harus sering muhasabah. Kita harus sering menghitung kapan ini yang belum terlaksana. Mungkin kita punya program banyak, kita punya cita-cita banyak. Maka Allah memberikan petunjuk. Allah Ta'ala ila Daud alaihissalam. Allah memberikan arahan, berikan petunjuk, berikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Innal aqilal hakima la yahlu min arba'i syaatin. Bahwa orang-orang yang bijak, orang-orang punya ilmu itu tidak akan lepas, dia akan terhadap 4 hal. Tidak akan menyanyiakan la yahlu min arba'i saatin, tidak akan meninggalkan, menyanyiakan 4 waktu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Yaitu yang pertama adalah saatun yunaji fiha rabbah. Kapan waktu untuk menyelamatkan kita? Kapan waktu kita untuk bermunajat fiha rabbahu, dengan waktu itu terhadap Tuhan kita, terhadap Allah. Semua hidup dihabiskan sekarang untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi sekarang. Bisa saja orang itu yang tidak lepas dengan gadgetnya, dengan tabletnya, dengan handphonenya, sehingga lupa saatun yunaji fiha rabbah. Waktu untuk bermunajat kepada Allah, kapan untuk berzikir, kapan untuk kita bermuhasabah, kapan kita untuk bersyukur, kapan kita untuk memohonkan ampunan. Saatun yunaji fiha rabbah. Waktu kapan kita bermunajat kepada Allah itu, sehingga kita tidak bisa memanfaatkan detik demi detik, diganti menit-menit, diganti jam, jam diganti hari. Setiap hari terkadang kita lupa. Di antara orang yang hidupnya di dunia ini terlalu kerasan itu adalah lupa kapan waktu itu adalah bagian daripada hal yang membahayakan kita. Kita terlalu enjoy dengan apa yang terjadi, mungkin aktivitas keseharian, sehingga saatun yunaji fiha rabbah itu lupa kapan kita berzikir. Padahal ketika kita berjalan mau berangkat ke kantor, kita bisa memanfaatkan waktu dzikir. Kita lagi bekerja bisa berzikir, lagi kerja bisa mensyukuri nikmat Allah, lagi kerja kita bisa memohonkan ampunan kepada Allah. Lisan kita menjadi lisanan zakiran, menjadi lisan yang tidak pernah berhenti untuk yunaji fiha rabbah. Yang pertama. Yang kedua adalah
sa'atun fi hayy khalli baina nafsi wa baina ladati al-halal. Terkadang ada waktu yang khusus untuk kita ini meninggalkan hal-hal antara dirinya dengan kenikmatan duniawi. Karena kita sekarang sudah terjebak dengan kenikmatan ini, sehingga kita lupa untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Ada saat-saat kita itu harus benar-benar fokus bermunajat kepada Allah. Yang ketiga adalah sa'atun yuhasabu nafsah, waktu untuk bermuhasabah terhadap nafsah dirinya. Kita ini harus menghitung apakah sudah cukup apa yang menjadi bekal kita kelak menghadapi kehidupan hari akhir. Yang konon ada sekelompok manusia tidak percaya dengan hari akhir. Hati-hati, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ada saatnya kita itu akan dihadapkan ketika mulut kita ditutup, yang akan berbicara kita mempertanggungjawabkan tangan dan kaki kita selama di muka bumi ini. Muhasabah, sa'atun yuhasabu nafsain adalah bagian daripada waktu yang harus kita utamakan. Dan yang terakhir adalah wa sa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbarunahu bi'aibihi. Ini yang susah. Ada waktu kita berjalan dengan waktu itu untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk mengevaluasi diri kita, ketemu dengan teman-teman yang alladzina yukhbaruna bi'aibihi, yang memberikan tahu tentang kekurangan kita, yang memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan tentang aib atau kekurangan kita. Ini adalah hal yang paling penting. Tadi 4 hal ini, sa'atun yunaji fi rabbah, kapan waktu untuk bermunajat, kapan waktu untuk kita meninggalkan tentang kenikmatan-kenikmatan dunia, dan kapan kita bermuhasabah diri. Dan yang terakhir adalah harus ada waktu mendengarkan teman kita, mengingatkan tentang aib kita. Ini yang mungkin susah, tetapi dengan bismillah, ketika dan kita memakan waktu di bulan Ramadan ini, 4 hal ini adalah bagian daripada hal-hal yang pokok untuk mempersiapkan diri kita kelak menghadapi hari akhir. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.